Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda dengarkan, dan tentunya untuk Anda praktekkan. Dipahami dulu, diresapi, kemudian dipraktekkan. Karena kalau tidak dipraktekkan, maka percuma saja. Ketika YouTube mempertemukan Anda dengan channel ini, dengan cahaya kehidupan, maka itu bukan sebuah kebetulan. Ketika Anda membuka YouTube lalu dihadirkan ada video dari cahaya kehidupan, maka itu adalah hasil dari tarikan pikiran Anda. Itu bisa jadi jawaban dari semua masalah di hidup Anda. Jawaban dari apa yang Anda cari selama ini. Sehingga ketika Anda menyia-nyiakan apa yang ada di cahaya kehidupan, maka itu namanya Anda sedang menyia-nyiakan petunjuk Tuhan. Ada sebuah kisah lucu dari seorang peserta AMC Online beberapa hari yang lalu. Dia cerita bahwa kenal cahaya kehidupan sudah 2 tahun yang lalu, berarti ketika di awal-awal gitu ya. Ketika dia dengarkan dia waktu itu mengabaikan gitu ya, sinis. Apa sih ini? Masa hal gaib dibilang ilmiah? Masa hal gaib itu bisa dibuat logika? Nah, dia skip, gak lagi nonton cahaya kehidupan. Lalu 2 tahun berikutnya tiba-tiba muncul lagi di berandanya cahaya kehidupan gitu ya, dan dia mengklik, lalu setelah diklik dia dengarkan, baru dia mengatakan ini sepertinya benar, ini sepertinya cocok. Nah, coba 2 tahun yang lalu sinis sama cahaya kehidupan, tapi sekarang mengatakan cocok. Ya mungkin dulu ilmunya belum nyampe gitu ya, ilmunya belum nyampe, petunjuknya belum datang, hidayahnya belum turun, dan pikirannya belum terbuka. Lalu di tahun ini terbuka pikirannya, dapat hidayah, bisa meresapi, dan akhirnya menerima cahaya kehidupan sebagai sebuah channel YouTube yang memang memberikan inspirasi dan pencerahan kepada banyak orang. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin tanggal 21 Juni 2021. Malam ini saya membuat audionya jam 22:54 menjelang jam 11 malam. Hari Senin, hari yang luar biasa. Hari Senin adalah hari yang penuh dengan sukacita sebetulnya, hari yang penuh dengan kebaikan. Tapi terkadang sebagian orang agak sebel dengan hari Senin. Sebagian orang bete dengan hari Senin. Sebagian orang ilfil dengan hari Senin. Padahal semua hari sejatinya sama saja ya, semua hari sejatinya hari yang baik. Seperti tadi pengalaman peserta kelas AMC Online hari ini dari Jakarta. Dia sepertinya baru pulang dari kampungnya, kemudian ketika tadi belajar agak-agak ngantuk, kemudian saya tanya, Mas kalau ngantuk ya sudah, nanti kita atur lagi waktunya ya, jangan belajar sambil ngantuk. Nah, dia bilang, iya Mas, ini hari Senin gitu ya. Kenapa dengan hari Senin? Akhirnya saya bilang, sudah sana buat kopi, kita belajarnya sambil ngopi-ngopi, sambil santai. Nah, dia pun akhirnya buat kopi dan ngerokok gitu ya. Belajarnya jadi asik. Nah, itu kenapa saya membuat kelas AMC online-nya satu persatu. Sekali lagi satu persatu. Tidak sama dengan kelas online lainnya yang banyak orang, sehingga Anda tidak ada kesempatan untuk bertanya, nggak bisa sharing, nggak bisa bebas. Tapi ketika belajar AMC, saya buat satu persatu. Supaya apa? Supaya Anda punya kebebasan, Anda punya keberanian untuk bertanya dan menyerap semuanya untuk Anda. Anda bebas boleh belajar sambil ngopi-ngopi, sambil ngerokok, sambil makan, nggak apa-apa kan? Toh juga kelasnya online. Saya di sini, Anda di sana. Di sana bebas-bebas Anda gitu ya. Bahkan waktu itu ada yang belajar di tempat tidur sambil duduk, itu oke. Bukan suatu masalah. Nah, hari ini tadi Mas ini sebetulnya sudah lama mendengarkan cahaya kehidupan, tapi dia baru ada kesempatan untuk belajar kelas AMC online hari ini. Dia pun berkata bahwa dia ikut kelas AMC karena ingin
membuat mimpi-mimpinya terwujud, mimpi-mimpinya itu terjadi. Nah, di kali ini saya ingin mungkin menyinggung sedikit tentang bagaimana sebuah mimpi itu bisa terjadi. Sebetulnya banyak orang punya mimpi, banyak orang itu pengen sesuatu, tapi salah dalam bermimpinya, salah dalam membuat keinginan. Banyak orang itu mimpinya itu ragu-ragu gitu. Mimpinya itu kayak iya, kayak enggak, jadi setengah-setengah gitu mimpinya. Mimpi aja setengah-setengah gitu ya. Baru buat keinginan aja masih takut-takut. Lalu bagaimana Tuhan memberikan keinginan itu terwujud? Kalau ketika membuat saja takut-takut, membuat impian saja tidak berani. Nah, banyak orang seperti ini, takut suruh bermimpi. Kenapa takut? Karena melihat dia seperti apa sekarang. Saya kan tidak bekerja, saya kan gajinya kecil, saya kan hanya office boy, saya hanya penjual cilok, saya hanya pemulung, bagaimana saya bisa punya mobil? Saya gajinya hanya 1 juta, gimana saya bisa punya mobil? Saya nggak bekerja, bagaimana saya bisa punya rumah? Nah, takut bermimpi karena melihat kondisinya yang saat ini. Pertanyaan saya adalah, kalau Anda melihat kondisi saat ini lalu Anda anggap itu terus seperti itu, ya berarti kan Anda sendiri yang pengen terus seperti sekarang. Tapi kalau Anda berani bermimpi tanpa menghiraukan kondisi Anda sekarang, itu artinya Anda sedang menarik diri Anda untuk menjadi lebih baik daripada hari ini. Celakanya banyak orang dapat pemahaman bahwa kamu harus ngaca dulu untuk bermimpi. Kamu lihat dulu kamu siapa. Lihat dulu apa kemampuan kamu, baru kamu bermimpi, baru kamu buat keinginan. Nah, ini salahnya. Terus kalau hanya gaji 1 juta nggak boleh mimpi punya mobil. Terus kalau nggak bekerja nggak boleh punya mimpi untuk punya rumah. Terus kalau belum punya pekerjaan tetap nggak boleh punya mimpi untuk menikah. Apa alasannya tidak boleh punya mimpi? Mimpi bebas kok. Mimpi itu gratis, mimpi itu sah-sah saja, mau mimpi apa aja. Gak peduli siapa Anda sekarang, gak peduli Anda apa sekarang, gak peduli Anda bekerja atau tidak sekarang. Mimpi itu bebas-bebas saja. Mimpi itu boleh setinggi-tingginya. Banyak orang takut untuk bermimpi. Banyak orang terkunci dengan situasinya saat ini. Banyak orang terkunci dengan persepsi dia tentang dirinya sekarang yang salah. Karena sering ngaca, lalu takut bermimpi. Kenapa? Muncul di kepalanya, halah gajimu kurang, halah kamu tuh kerjaanmu apa, jangan ngimpi. Nah, ini yang kadang menghambat, ini yang membuat orang takut bermimpi. Kalau bermimpinya saja takut, bagaimana Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak mengabulkan mimpi Anda? Kalau mempunyai keinginan saja itu sudah ragu-ragu, sudah tidak ada keberanian, bagaimana Tuhan mengabulkan? Bagaimana Tuhan memberikan apa yang Anda inginkan? Ayo coba lepas dari kondisi Anda sekarang, lepas dari persepsi diri Anda sekarang, lepas dari apa yang ada di kaca sekarang. Anda perlu mengaca bahwa Anda adalah manusia, dan manusia punya potensi yang sama, punya hak yang sama untuk menciptakan kesuksesan di hidupnya, untuk menciptakan apapun yang diinginkan. Sehingga mimpinya harus berani, mimpinya harus lepas. Tidak ada yang membatasi mimpi Anda selain Anda sendiri. Camkan ini. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.